deket lah kita gitu. Kalau nggak bisa temenin sama pasangan yang bestie dulu sama kakak sama adik sama asisten paling ya gitu. Karena kita kemana-mana. Mana pasti bareng. Saya juga mau terima tawaran barusan syuting karena ada kakak di situ. Kalau nggak mau, kemarin udah saya tolong langsung karena memang saya males ya. Jadi karena ada bareng-bareng sama kakak jadi saya mau. Kenapa sih kan kita lebih sama kakak ketimbang sendiri mengambil jobnya atau gimana? Karena saya memang udah jenuh di dunia entertain. Saya udah males ya. Udah bukan dunia saya lagi. Udah dari tahun 97 saya syuting terus. Udah saatnya saya udah beralih ke hal yang memang saya senengin. Saya punya kontrol terhadap pekerjaan yang saya lakuin. Kalau dunia entertain kan ya tahun 97 gitu-gitu aja. Maksudnya ya syuting, terus juga kita nemu callingan. Itu yang paling saya benci. Ya, nemuin sesuatu yang belum pasti. Kalau punya kerjaan sendiri kan saya jadi punya power, saya punya apa ya, kekuasaan untuk ngatur semuanya. Kapanpun saya mau cari uang ya itu terserah saya kan, gimana usaha saya gitu. Jadi ya dunia entertain itu sekarang buat saya ya dunia sampingan aja, bentuk kayak kayaknya enak nih syuting sama kakak nih, saya terima. Tapi kalau enggak ya enggak, saya nggak pernah mau, jarang mau ya, kecuali kalau memang lagi kangen banget baru saya mau. Wawancara pun begitu. Jadi kalau teman-teman ada yang hubungi saya gitu, saya suka nggak respon ya, karena memang bukan saya sombong ya, karena memang kebutuhannya udah lain gitu, jiwa saya udah lain. Bukan yang di medsos pun saya jarang posting, yang bukan yang sengaja bikin konten gitu kan, enggak. Sekarang aja karena memang kebutuhan saya di-push oleh orang digital creator ini untuk bikin konten, karena memang harus memperkenalkan produk yang saya punya gitu kan. Jadi ya. Nah berarti kan ini kan usaha sama kakak gitu kan, semuanya bareng-bareng sama keluarga gitu kan. Tapi dia masih sendirian ya, emang belum kepikiran lagi kah atau gimana sih? Aku Pasangan sendirian. dia. Ya kalau kepikiran udah pasti lah, kalau itu mah udah secara alamiah, kucing aja harus ada pasangan. Udah ada yang deket belum? Apa? Udah deket sama siapa sekarang kan? Deket ya, deket sama siapa? kalian aja, lebih deket sekarang. Tapi masih tertutup ya ayah gitu kan, jadi untuk publish pasangan gitu kan, dari dulu kan memang saya jarang. Oh, nanti saya akan publish begitu saya punya kepentingan bisnis untuk mendapatkan exposure. Saya untuk sementara belum lah, masih tetap menjadi diri saya sendiri. Dari zaman dulu juga nggak pernah mau terlalu apa ya, gila-gila apa-apa wawancara gitu. Ada kriteria khusus Kak Indra nggak, Kak? lebih menjanjikan bisnis kayaknya nih. Keuntungannya lebih banyak nggak Kak? Lebih punya kuasa aja sih sebenarnya, itu yang saya sukain. Kalau punya bisnis sendiri kita semua yang ngatur kapan kita mau bangun tidur, kapan kita mau tidur, jam berapa jam kita akan tidur gitu kan. Dengan keluarga juga saya punya banyak waktu karena semua pekerjaan bisa saya lakukan di rumah. Jadi ya lebih merdeka sekarang itu. Apakah mungkin tawaran dari dunia entertain di bawah penghasilan kamu selama menjalankan bisnis makanya agak memilah-milih atau seperti apa Kak? Saya tuh terakhir di entertain, saya sudah mencapai level yang sangat tinggi dalam soal bayaran. Jadi untuk bisa hijrah ke bisnis yang lain dan memulai lagi dari nol itu butuh keberanian dan apa ya, menurunkan segala macam ego yang saya punya. Dari mulai saya dapat tawaran, saya tolak-tolakin gitu kan, belagu istilahnya, sampai saya harus punya produk dan menawarkan produk itu ke end user. Ini bahwa ini saya punya produk, ini produk saya bagus, itu butuh sebuah keberanian ya. Bahwa saya sih nggak gampang untuk menurunin ego itu ya, tapi saya berhasil. Dan sekarang ya bisnisnya masih berjalan dan masih pengen saya kembangin lagi. Kalau kan bisa dikatakan kekompakan bareng abang dan adik itu seperti kakak dan Saya bersyukur punya keluarga yang saling mendukung satu sama lain, sama adik sama kakak, karena memang itu nilai-nilai yang selalu ditanamkan sama almarhumah orang tua kami, bahwa apapun yang terjadi kalian harus tetap kompak, saling mensupport satu sama lain, saling mendoakan. Kalau bisa dalam satu pekerjaan, kenapa tidak kalian lakukan gitu kan, biar kita sama-sama
itu. Jadi ya saya bersyukur lah punya keluarga yang saling support juga dalam bukan cuma mendoakan tapi benar-benar secara pikiran, tenaga juga kita bisa bareng-bareng. Paling suka curhatan juga nggak sih? Nggak pernah curhat, paling masalah kami bukan tipikal orang yang selalu mencurahkan apa yang kita pengen. Sebagai kakak adik pasti ada naluri, kalau dia kenapa-napa kita bisa lihat gelagatnya, kenapa harus menanyakan kenapa, ada apa, kayak gitu. Cara ya alami aja istilah. Kalau dia lagi gini-gini, ayo kita liburan, ayo saya punya bisnis nih, ayo ikut yuk, ini bisnis yang enak nih kita jalanin nih. Kenapa kalau saya bisa ngajak orang lain, kenapa adik saya nggak saya ajak gitu. Jadi ya kayak gitu-gitulah, kita pasti lebih peka kalau kita sama adik sama kakak itu kan, cara dari kecil kita bareng-bareng. Jadi nggak pernah curhat-curhat ABCD. Sering apa sih kalian untuk jalan-jalan bareng? Hampir di setiap waktu luang itu kita selalu jalan bareng-bareng. Terakhir jalan bareng itu kemarin ke mall, karena memang ponakan juga, kami memang bisnisnya di rumah sih ya, kebanyakan di rumah, jadi banyak waktu luang, dan jadi ya momen jalan-jalannya juga sering. Paling sering sih ngomong. Kak Indra, kamu menanggapi sedikit para senior kamu, selebriti yang mungkin udah lama nggak ada panggilan syuting, terus tiba-tiba tahu-tahu hidupnya nggak, maksudnya hidupnya jauh dari kata ini ya Kak, jauh dari kata mewah, bahkan ada yang harus jadi guru tanpa bayaran. Kamu menanggapinya seperti apa sih Kak mungkin? Ya setiap orang kan perjalanan hidupnya beda-beda ya gitu. Tapi kalau saya pribadi sih, saya berusaha untuk menciptakan peluang-peluang yang ada. Kita lihat juga saya bukan orang yang mau berdiam diri atau pasrah terhadap keadaan. Gitu. Karena saya keluar dari zona yang nyaman juga bukan sesuatu yang gampang. Tapi saya yakin bahwa kita dikasih kemampuan dan peluang yang sama. Gitu. Tergantung apakah kita mau menciptakan kesempatan itu atau kita menunggu kesempatan itu. Jadi ya, apalagi zaman media sosial, e-commerce kayak gitu kan, banyak peluang yang bisa kita sebenarnya gelutin gitu, tanpa harus mengeluarkan modal yang cukup banyak. Yang penting ada kemampuan, keseriusan, konsistensi, ya presisi ya, kayak gitu-gitulah gitu. Gerak aja dulu. Kalau sekarang masih. Jadi untuk investasi di masa tua agar hidupnya tidak sengsara, investasi dari sekarang ya Kak. Maksudnya nggak, kalau dulu kan dapat duit banyak langsung habis gitu, dan akhirnya pada akhir tua mereka nggak punya apa-apa. Kamu sendiri? Ya harus pintar-pintar nabung, bikin planning lah ke depannya kita mau ngapain dalam hidup ini. Kita harus ada, jangan lus-lus aja gitu. Harus ada planning ke depannya gue mau ngapain ya. Jadi kalau ada planning begitu kan setidaknya secara alam bawah sadar kita pasti akan mengarahkan kita untuk ke sana gitu. Begitu ada penghasilan ya jangan ya belilah sesuatu yang bermanfaat di kemudian hari gitu. Investasi misalkan ke tanah atau kemana sesuatu yang bisa kita jual dan nilainya akan terus bertambah. Investasi Kak Indra paling besar apa sih saat ini Diri Kak? saya aja. Rumah ya kan? Rumah kayak gitu-gitulah, tanah gitu. Tapi lebih pada investasi kita sehat gitu kan. Investasinya apalagi ya, bikin kita happy. Kalau kita happy kan kita bisa melakukan pekerjaan apa yang kita mau, banyak menimbulkan ide-ide baru yang bisa menghasilkan materi. Masih ada update soal